Halo, sekarang tanggal 25 Agustus. Jumpa lagi di hari investasi saya. Oke, tepat di tempat ini juga posisi saya berdiri di tempat yang sama. 2 bulan lalu tanggal 14 Juni. Saat itu kan saya mendapatkan ide investasi gara-gara dari Jensen Huang, Nvidia, datang berkunjung safari ke Taiwan, ke Korea, dan dia bicara booming AI bisnisnya booming. Nah, saat itu saya ya mulai riset beberapa emiten. Dulunya kan hanya saya holder Inet ya. Tapi karena Jensen Huang itu, jadi saya conviction-nya jadi bertambah. Dan juga akhirnya kan saya membuat pohon investasi tentang data center dan AI. Tidak disangka-sangka ya hoki juga ya, mungkin itu adalah suatu keberuntungan juga, faktor keberuntungan juga ada pastinya. Belajar cara analisa, jadi membuat draft pohon investasi dari data center AI, sektor AI, data center, dan pada naik semua ya, rata-rata pada naik ya. Beberapa Dimas yang hari Senin kemarin kaget naik, saya sudah untung 10% dari Dimas. Inet saya dari average 300 lebih, saya waktu crash kemarin top up lagi, jadi rata-rata 269, sekarang sudah plus, udah oke lah. Cuma Inet saya nggak akan jual. Semoga juga Dimas bisa menyentuh 300. Semoga target saya 300, tapi ya dilihat saja. Kija juga nggak nyangka kenceng banget ya. Dia punya ternyata yang mengoperasikan di kawasan ekonomi khusus di Kendal, KIK. Total juga ada pergerakan. NRCA mungkin ya, kurang tahu, belum ya NRCA yang sektor itu. Terus WG masuk ke data center juga, sempat naik kenceng tapi turun lagi ya. Semoga aja, saya juga ngincer WG ini, kalau bisa dapat harga di kisaran 50 boleh lah nitip tanda sedikit-sedikit sambil lihat yang aturan baru September itu 50 bisa sampai turun ke Rp1. Itu sangat menarik itu buat. Lalu yang sektor utilitasnya pasti kan setelah data center bangun kawasan industri, bangun ya lahannya, setelah beroperasi nanti akan masuk ke listriknya, utilitasnya, dan di situ ada PUWR yang kecipratan. Nanti harusnya EBT menurut saya itu akan mendapatkan angin ya. Terutama nanti di November ini itu ada pemilu DPR-nya Amerika. Kalau Partai Demokrat yang menang, akan terjadi biasanya ini kata sejarah ya, bukan saya ya. Kalau di Amerika Partai Demokrat yang menang, Partai Demokrat itu pro kepada yang green, EBT green itulah. Nah, biasanya
terjadi rebalancing investor investment di luar itu menuju ke yang portofolionya masuk ke yang berbau green. Ini katanya, mari kita belajar dari sejarah, apakah nanti setelah pemilu kalau menang Partai Demokrat mulai 2027 itu emiten-emiten yang di green akan memperoleh keuntungan. Nah, ini menarik ya, belajar dari sejarah. Kita buktikan sama-sama nanti. PUR naik kenceng ya, kaget saya sampai hampir 1000 ya, 900 berapa. Biasanya PUR ini kan kayak BJTM, 700, turun lagi 600, 700, ini tiba-tiba, waduh, hebat. Oke, yang pasti kita tahu, jika itu data center itu beroperasi, ya kebutuhan air dan kebutuhan listrik itu sangat masif sekali ya. Menurut data yang di Amerika, berita-berita itu sudah banyak yang komplain masalah data center ya. Karena apa? Data center ini kalau di Amerika itu kan dia bikin itu di dekat lahan pertanian. Jadi kan nyedot air banyak itu. Juga listrik. Jadi data center dengan luas lahan berapa gitu loh. Itu listriknya itu sama dengan satu kota. Nah, bayangkan jika data center ini sudah beroperasi dan semakin besar, cuannya kawasan industri yang mengelola air, yang punya listrik sendiri. Wow, utilitasnya, wow kenceng itu. Karena kan net profit marginnya untuk mengelola utilitas itu besar banget ya, besar sekali. Jadi ini sangat menarik untuk dividen investing yang bisa sangat besar sekali. Oke, ini juga membuktikan bahwa bursa saham Indonesia itu ada delay. Bursa saham Indonesia itu ada gap, ada delay. Jadi dari Jensen Huang datang bulan Juni sampai sekarang, ya kira-kira 2 bulan. Berarti ada 2 bulan gap. Enggak 2 bulan sih. 1 bulan. Karena kalau ditarik dari 1 bulan terakhir itu sudah mulai naik. Emiten-emiten yang kayak, apalagi ISAT ya. ISAT itu naik kenceng. Karena ISAT sudah groundbreaking BDX di Purwakarta itu. Oke, dan beberapa emiten sudah yang berhubungan dengan AI data center dalam 1 bulan, kalau ditarik, dicek, itu mulai ada pergerakan. Ya semoga yang kita sudah di dalam, ya tinggal nonton keramaian sambil bikin kopi, menonton keramaian di sektor AI data center. Oke. Ya, berarti cara analisa yang saya kembangkan ternyata ada manfaatnya, ada hasilnya ya. Menarik. Oke, menarik. Ini next. Saya akan mencoba lagi menganalisa dengan sistem yang sama setelah melihat berita dari Jensen Huang datang. Nah, nextnya itu adalah El Nino.
Nah, apakah nanti bisa mempengaruhi harga-harga perusahaan yang terdampak pada El Nino ini, yang disebut ekstrim, paling kuat, Godzilla. Ya, oke. Jadi ini tanggal 25 Agustus, catatan pribadi di hari investasi saya. Oke, jumpa lagi.